Assalamualaikum sahabat Cantika Story. Mari kita bersama-sama bersholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan inspirasi lainnya. Kisah kali ini seorang gadis desa bernama Nur. Mengapa kisah ini penting untuk didengarkan hingga akhir? Mari kita mulai. Fajar di desa itu selalu datang pelan, seperti menyibakkan tirai embun dari pucuk padi. Di rumah kecil beratap seng, Nur sudah bangun sebelum azan subuh merambat dari surau. Ia menjerang air, menyiapkan teh untuk ibunya, lalu memeriksa tas kecil berisi dompet kain, buku catatan, dan kunci bus peninggalan ayahnya. Ayah sedang sakit dan tidak lagi mampu menempuh rute harian. Sejak lulus sekolah, Nur menggantikan ayah memutar roda rezeki keluarga. Di terminal kecil pinggir pasar, suara pedagang sayur berlomba dengan deru mesin. Nur duduk di jok pengemudi, kedua tangannya memegang setir dengan sikap yakin. Seragamnya sederhana, kemeja biru sedikit pudar, rambutnya diikat rapi. Para penumpang sudah terbiasa melihat sosok itu di balik kaca depan. Ada yang tersenyum bangga, ada yang mengangkat alis heran pertama kali melihat sopir bus adalah perempuan muda. Nur menanggapinya dengan sopan. Ia tidak mengenal malu ketika berbuat benar dan tidak mengenal capek ketika yang dikejar adalah kebutuhan keluarga. Rute pagi menuju kota tetangga selalu padat. Nur hafal lubang jalan, hafal tikungan yang licin bila semalam hujan, hafal juga tempat para penumpang lansia biasa naik agar bisa ia dekatkan bibir pintu bus. Ia memelangkan laju ketika melewati sekolah dasar, lalu memberi klakson pendek menyapa anak-anak yang melambai. Kehangatan kecil seperti itu menambal penatnya perjalanan panjang. Di setiap setoran harian, ia menuliskan angka dengan teliti dan menyisihkan sedikit untuk obat ayah. Roda berputar, hari berganti, dan Nur terus maju tanpa banyak keluh. Suatu siang, ketika matahari menggantung terik, seorang lelaki paruh baya naik membawa koper kabin yang masih berbalut stiker bandara. Kulitnya kecoklatan, ada senyum ramah di wajahnya. Ia duduk di bangku dua baris di belakang Nur. Bus berjalan dan percakapan kecil pun dimulai. Lelaki itu baru kembali dari luar negeri. Ia bercerita singkat tentang kerja yang melelahkan sekaligus memberi harapan. Ia menyebut tentang jam kerja yang panjang, peraturan ketat, namun upah yang bisa mengubah nasib keluarga bila diatur dengan cermat. Kata-kata itu tertinggal di telinga Nur bahkan setelah penumpang turun di terminal akhir. Saat sore menjemput, Nur duduk sendiri di kursi pengemudi yang kini diam. Ia memandang setir, cermin, dan jarak kilometer yang terus bertambah sejak pertama kali ia mulai bekerja. Ia tidak sedang muak pada jalan. Justru sebaliknya, jalan telah mengajarinya sabar dan keberanian. Namun ia tahu ada cakrawala yang lebih jauh. Dalam hati, Nur berbisik, jika keluar negeri bisa memperbaiki keadaan ibu dan ayah, bukankah layak dicoba? Malam itu, selepas menyiapkan makan untuk keluarga, Nur membicarakan niatnya. Ibunya menatap dengan mata yang menyimpan cemas dan bangga sekaligus. Ayah mengangguk pelan, suaranya serak namun tegas. Ia percaya pada putrinya. Keputusan diambil tanpa drama, hanya keyakinan yang mengalir. Esoknya, Nur menuju kota kabupaten untuk mencari agen penyalur yang resmi. Ia menyimpan fotokopi ijazah, surat keterangan sehat, dan surat rekomendasi dari kepala desa yang mengenalnya sejak kecil. Kantor agen itu tidak besar, tetapi rapih. Di dinding tampak daftar negara tujuan dan jenis pekerjaan. Tatapan Nur berhenti pada satu baris kata. Arab. Ia merasa namanya dipanggil oleh baris itu. Bukan karena mimpi kemewahan, melainkan karena kabar dari sanak tetangga yang dulu pernah bekerja di sana dan pulang membawa perubahan. Petugas menanyai kemampuan Nur. Ia menyebutkan dengan tenang bahwa ia memiliki jam terbang mengemudi yang lebih dari sekadar cukup. Ia menjelaskan tentang rute, tentang servis ringan, tentang sikap aman di jalan. Petugas mencatat rapi dan mengangguk. Proses administrasi berjalan berhari-hari. Ada pelatihan singkat tentang etika kerja, bahasa dasar, dan adaptasi budaya. Nur memperhatikan materi dengan sungguh-sungguh. Setiap malam, ia mengulang kosakata salam dan terima kasih. Ia melatih pengucapan agar sopan di telinga majikan kelak. Di sela pelatihan,
Ia masih mengemudi di rute subuh untuk menutup biaya harian. Kantuk menjemput, tetapi Nur menyambutnya dengan wudhu dan doa. Ia percaya Allah melihat upaya, bukan sekadar hasil. Kabar yang dinanti akhirnya datang. Telepon dari agen mengabarkan bahwa sebuah keluarga di kota besar di tanah Arab mencari sopir pribadi dengan persyaratan yang persis seperti Nur miliki. Rumah besar, lingkungan teratur, dan pemilik yang dikenal bersikap baik kepada para pekerja. Nur menarik napas panjang. Ia teringat ruang tamu kecil rumahnya, teringat bantal usang di kursi rotan, teringat gurat garis di dahi ayah ketika menahan pusing. Semua kenangan itu tidak membuatnya susah melangkah, justru menjadi bahan bakar untuk maju. Hari-hari berikutnya menjadi rangkaian perpisahan kecil. Para pedagang pasar menitip doa agar perjalanan lancar. Seorang ibu yang biasa turun di halte sekolah menitipkan selembar syal tipis untuk penghangat di pesawat. Anak-anak yang sering dilambai Nur menggambar bus di kertas buku tulis dan menghadiahkannya. Nur menyimpan semuanya di dalam map bening yang ia peluk seperti harta karun. Ia tidak ingin melupakan siapa dirinya dan dari mana ia berangkat. Sisa waktu dipakai Nur untuk memastikan rumah aman. Ia memperbaiki atap seng yang bocor sedikit, mengatur ulang letak ember penampung air, menyortir pakaian ayah agar mudah dijangkau ibu. Ia menuliskan jadwal minum obat dengan huruf besar di kertas yang ditempel di dinding dapur. Ia juga menitipkan sebagian tabungan untuk kebutuhan mendadak. Saat malam tenang, ia memandangi langit tanpa awan. Di kejauhan, suara kereta membelah keheningan. Nur menutup mata dan berterima kasih pada Allah yang memperjalankan manusia dari satu takdir ke takdir yang lebih luas. Tiket di tangan, paspor terselip rapi, dan keberangkatan tinggal menghitung hari. Nur kembali sekali lagi ke terminal. Bukan untuk bekerja, melainkan untuk menutup lingkaran. Ia menyentuh setir bus yang telah menjadi perpanjangan dirinya selama ini. Ada getar halus di ujung jemari. Ia tidak ingin melawan air mata yang tiba-tiba menggenang, tetapi ia juga tidak ingin larut. Roda ini telah mengajarinya berani. Kini saatnya roda lain memanggil. Subuh keberangkatan disambut langit yang pucat. Pintu rumah kecil itu dibuka perlahan. Ibu memeluk Nur lebih lama dari biasanya. Ayah menepuk pundaknya pelan, seperti dulu ketika pertama kali Nur berhasil memarkir bus tanpa gores. Mereka berangkat ke stasiun, lalu menuju bandara. Kota yang selama ini hanya menjadi tujuan akhir rute bus, hari itu menjadi pintu gerbang dunia baru. Di ruang tunggu bandara, Nur duduk dengan punggung tegak. Ia membaca ulang kontrak kerja, menghafal alamat rumah calon majikan, dan memeriksa kembali nomor darurat yang harus dihubungi jika sesuatu terjadi. Ia menatap kaca jendela yang memantulkan pesawat berbaris. Pikirannya tenang, bukan karena ia kebal takut, tetapi karena ia percaya pada rapalan syukur yang ia jaga. Ketika panggilan naik pesawat terdengar, Nur berdiri dengan langkah yang sudah memutuskan arah. Di ujung satwa baja yang panjang, ada negeri yang belum ia kenal, ada tanggung jawab yang menantinya, ada kesempatan yang bisa menjadi berkah bila dijalani dengan jujur. Nur menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah. Roda berputar kembali, kali ini di landasan yang lebih jauh. Di langit, awan bergulung seperti tikar putih digelar. Nur memejamkan mata sejenak dan menyebut nama kedua orang tuanya dalam doa. Ia meminta kekuatan untuk tetap menjadi Nur yang sama, yang tidak mengenal malu saat berbuat baik dan tidak mengenal capek ketika menjemput rezeki yang halal. Di titik itu, ia merasa masa depan menyapa dengan suara yang pelan namun pasti. Pesawat melaju menembus awan. Di balik horizon, ada kota asing, ada jalan-jalan yang belum ia hafal, ada rumah besar yang menunggunya bekerja, dan ada seseorang bernama Ali yang kelak menguji ulang makna kerja keras, percaya, dan kasih sayang. Roda kisah baru mulai menyentuh tanahnya. Pesawat yang membawa Nur akhirnya mendarat di tanah Arab. Dari balik kaca bandara, Nur melihat hamparan kota dengan bangunan megah bercampur nuansa tradisi yang kental. Udara panas menyergap begitu pintu pesawat dibuka. Nur menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya. Inilah awal dari perjalanan barunya, jauh dari desa dan bus tua yang selama ini menjadi sahabatnya. Petugas agen menjemput Nur bersama beberapa pekerja lain.
Mereka dibawa dengan mobil ke kantor cabang penyalur. Satu persatu nama dipanggil dan diperkenalkan dengan majikan masing-masing. Ketika giliran Nur tiba, seorang pria tinggi dengan pakaian khas Arab berdiri menyambut. Wajahnya teduh namun berwibawa. Dialah Ali, pemilik rumah besar tempat Nur akan bekerja. Ali menatap Nur sejenak, lalu mengulurkan tangan dengan sopan. Selamat datang. Kamu akan bekerja di rumah saya. Saya butuh sopir pribadi, dan saya dengar kamu punya pengalaman lama di Indonesia. Nur mengangguk hormat. Insya Allah, saya siap bekerja dengan baik, Tuan. Perjalanan menuju rumah Ali membuat Nur terperangah. Jalanan lebar, deretan pohon kurma, dan bangunan megah membuatnya merasa seperti berada di dunia lain. Mobil berhenti di depan rumah besar bercat putih dengan pagar tinggi. Halamannya luas, dipenuhi bunga berwarna-warni dan air mancur di tengah. Nur terdiam sejenak, merasa kecil di tengah kemegahan itu. Hari pertama, Nur diberi kesempatan beristirahat. Namun ia tetap memeriksa mobil yang akan dikemudikannya. Sebuah sedan hitam mengilap, jauh berbeda dengan bus tua yang dulu ia bawa. Ia membuka kap mesin, mengecek oli, ban, dan setir. Ali memperhatikannya dari jauh, lalu tersenyum tipis. Dari sikap Nur, ia tahu bahwa gadis ini bukan sekadar pekerja biasa, tapi seseorang yang sungguh-sungguh dalam tugasnya. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Nur mengantarkan Ali ke kantor, menemani ke pertemuan, hingga mengantar keluarganya berbelanja. Setiap kali di jalan, Nur selalu tenang dan fokus. Ali pun merasa aman mempercayakan perjalanannya pada gadis itu. Di sela-sela perjalanan, Ali kadang bertanya singkat. Bagaimana keluargamu di Indonesia? Mereka sehat, alhamdulillah. Saya bekerja demi mereka. Jawaban Nur sederhana, tetapi mata Ali bisa membaca ketulusan di balik kata-kata itu. Semakin hari, hubungan mereka semakin dekat. Ali tidak lagi memperlakukan Nur hanya sebagai sopir, tetapi juga sebagai teman bicara. Kadang, setelah selesai urusan, ia mengajak Nur mampir ke restoran. Awalnya Nur sungkan, duduk di kursi berbeda. Namun Ali bersikeras, kamu bekerja keras, tidak ada salahnya menikmati makan bersama. Malam-malam kota Arab dengan lampu berkilau menjadi saksi kedekatan itu. Nur masih menjaga sikap, tetap rendah hati, tetap mengingat dari mana ia berasal. Tetapi di dalam hatinya, ada rasa hangat yang perlahan tumbuh. Ia tidak menyangka, dunia baru ini bukan hanya memberinya pekerjaan, tetapi juga perasaan yang sulit dijelaskan. Hingga suatu malam, ketika makan malam di sebuah restoran yang tenang, Ali menatap Nur lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, sesuatu yang bisa mengubah jalan hidup Nur selamanya. Dan malam itu, roda takdir kembali berputar. Restoran malam itu tidak terlalu ramai. Lampu gantung berwarna emas menciptakan suasana hangat dan tenang. Nur duduk di seberang Ali, mencoba menahan rasa canggung karena biasanya ia hanya mendampingi sebagai sopir, bukan tamu kehormatan. Aroma makanan khas Arab tercium kuat, bercampur dengan alunan musik lembut yang dimainkan di sudut ruangan. Ali tampak berbeda malam itu. Biasanya ia banyak membicarakan pekerjaan, namun kali ini ia lebih diam, hanya sesekali menatap Nur dengan senyum samar. Nur mencoba fokus pada makanannya, tetapi ia bisa merasakan ada sesuatu yang ingin diungkapkan oleh majikannya itu. Setelah meneguk air putih, Ali akhirnya membuka percakapan. Nur, ucapnya perlahan, suaranya tenang namun penuh keseriusan, selama beberapa bulan ini aku memperhatikanmu. Kamu bukan hanya pekerja keras, tapi juga punya hati yang tulus. Aku merasa nyaman setiap kali bersamamu. Nur menunduk, pipinya memanas. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ali melanjutkan, aku tidak ingin berlama-lama menyembunyikan perasaan ini. Aku jatuh cinta padamu, Nur. Aku ingin kamu bukan hanya menjadi sopirku, tapi menjadi pendamping hidupku. Kata-kata itu membuat Nur terkejut. Seakan seluruh restoran mendadak hening, hanya suara hatinya sendiri yang bergemuruh. Seorang pria terhormat, kaya, dan terpandang menyatakan cinta kepada dirinya, seorang gadis desa yang dulu hanya mengemudi bus tua di jalanan kampung. Nur menggenggam ujung jilbabnya, mencoba menenangkan diri.
Ia merasa campuran antara bahagia, takut, dan tidak percaya. Tuan Ali, saya tidak pernah menyangka hal ini. Saya datang ke sini hanya untuk bekerja, membantu keluarga saya. Perasaan ini sungguh membuat saya bingung. Ali menatapnya dengan tatapan yang dalam, lalu berkata lembut, "Aku tidak ingin memaksamu, Nur. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa perasaan ini tulus. Aku akan menunggumu sampai kapanpun." Malam itu, Nur pulang dengan perasaan berkecamuk. Di kamar kecilnya, ia duduk memandang langit-langit, memikirkan ucapan Ali. Air mata menetes tanpa ia sadari, bukan karena sedih, tetapi karena Allah memberi jalan yang tidak pernah ia bayangkan. Hari-hari berikutnya, hubungan Nur dan Ali semakin dekat. Mereka sering berbincang tentang banyak hal, dari kehidupan di desa hingga mimpi masa depan. Sampai akhirnya, beberapa minggu kemudian, Ali kembali berbicara serius. Kali ini bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang masa depan bersama. "Nur," katanya, "aku ingin melamarmu. Aku ingin kita bertunangan, agar semua orang tahu bahwa aku serius padamu." Kali ini, Nur tidak bisa menolak. Ia menatap Ali dengan mata berkaca-kaca dan mengangguk perlahan. Senyuman merekah di wajah Ali. Malam itu menjadi awal ikatan baru antara keduanya. Namun, di dalam hati Nur, ia menyimpan satu keinginan besar. Jika kelak mereka benar-benar menikah, orang tuanya harus hadir, menyaksikan hari bahagia putri mereka. Dan Ali pun berjanji, permintaan itu akan ia wujudkan. Roda takdir kini berputar lebih cepat, membawa Nur ke arah yang tidak pernah ia bayangkan. Dari jalanan desa hingga menuju pelaminan di negeri asing. Hari-hari setelah pengakuan cinta itu terasa berbeda bagi Nur. Setiap kali ia menjemput Ali ke kantor, setiap kali ia menunggu di parkiran atau sekadar mengantar ke restoran, Nur merasakan ada ikatan yang tidak terlihat, namun kuat menyatukan mereka. Ali tidak lagi memanggilnya hanya dengan nada formal, melainkan penuh perhatian. Dan Nur, meski awalnya masih canggung, perlahan membuka hati. Suatu sore, ketika matahari tenggelam di balik gedung-gedung kota Arab, Ali meminta Nur untuk duduk bersamanya di taman rumah besar itu. Suasana sepi, hanya suara burung kecil yang kembali ke sarangnya. Ali memandang Nur dengan tatapan mantap. "Nur," ucapnya tegas namun lembut, "aku sudah lama memikirkan hal ini. Aku ingin kita melangkah lebih serius. Aku ingin melamarmu secara resmi. Aku ingin kita bertunangan." Nur terdiam. Hatinya bergetar. Ia teringat wajah ayah dan ibunya di desa. Ia teringat setiap kilometer jalan yang pernah ia tempuh dengan bus tua demi menghidupi keluarga. Dan kini, seorang pria terpandang dengan segala kemewahannya ingin menjadikannya bagian dari hidup. Dengan suara pelan, Nur menjawab, "Jika itu jalan yang terbaik, saya siap, Tuan Ali." Ali tersenyum bahagia. "Jangan panggil aku Tuan lagi, Nur. Panggil aku Ali saja. Kita akan memulai perjalanan baru bersama." Persiapan pertunangan pun dilakukan. Ali mengatur segalanya dengan rapi. Meski sederhana dibandingkan pesta kaum bangsawan, acara itu tetap terasa hangat. Nur mengenakan gaun anggun berwarna lembut, sementara Ali tampil gagah dengan pakaian tradisionalnya. Beberapa keluarga dekat Ali hadir, sementara dari pihak Nur, hanya doa yang terbang jauh dari tanah air. Di tengah acara, Ali menggenggam tangan Nur dan berjanji di hadapan keluarga, "Hari ini hanyalah awal. Aku berjanji akan menjagamu, menghormatimu, dan mencintaimu dengan segenap hati. Dan ketika hari pernikahan tiba, aku akan memastikan kedua orang tuamu hadir di sini, melihat putri mereka berdiri bahagia." Mendengar janji itu, Nur tak kuasa menahan air mata. Baginya, kehadiran orang tua adalah segalanya. Ia membayangkan wajah ibunya yang penuh doa dan ayahnya yang selalu diam namun penuh kasih. Sejak hari itu, Nur dan Ali semakin sering bersama. Mereka bukan hanya majikan dan sopir, bukan lagi sekadar teman makan malam, tetapi dua hati yang berjanji untuk melangkah ke pelaminan. Namun di balik kebahagiaan itu, Nur selalu berdoa di malam hari. Ia memohon pada Allah agar langkah ini diberkahi, agar cintanya dengan Ali bukan hanya sebatas janji manusia, melainkan juga ridho dari Sang Pencipta. Dan roda kisah itu terus berputar, membawa Nur menuju gerbang kebahagiaan yang lebih besar lagi.
hari pernikahan yang akan segera tiba. Sejak pertunangan itu, hari-hari Nur terasa penuh warna. Ia tidak lagi hanya sekadar seorang sopir pribadi, tetapi calon istri dari pria yang amat dihormati di kota itu. Senyuman tidak pernah lepas dari wajahnya, meski ia tetap sederhana, tetap rendah hati, tetap Nur yang dulu. Ali mulai menepati janjinya. Ia menghubungi agen perjalanan untuk mengurus dokumen orang tua Nur. Tiket pesawat dipesan, paspor diproses, bahkan penginapan disiapkan. Nur hampir tidak percaya ketika Ali mengatakan, orang tuamu akan datang ke sini. Mereka harus ada di hari terpenting dalam hidupmu. Malam itu, Nur berdoa dengan air mata haru. Ia membayangkan wajah ibunya yang lelah namun penuh kasih, dan ayahnya yang dulu menyerahkan setir bus kepadanya. Kini, mereka akan menyaksikan putrinya melangkah ke pelaminan di negeri jauh. Hari-hari menjelang pernikahan dipenuhi kesibukan. Rumah besar itu diramaikan oleh para pekerja yang menyiapkan dekorasi. Bunga segar didatangkan dari kebun terbaik, kursi-kursi ditata rapi di aula besar, dan lampu kristal dibersihkan hingga berkilau. Nur, meski diminta untuk beristirahat, tetap membantu di sana-sini. Ia ikut memilih kain gorden, memeriksa tempat duduk tamu, hingga memastikan ruang khusus untuk ayah dan ibunya disiapkan. Ali menatapnya dengan kagum. Kamu selalu bekerja keras, bahkan untuk hari bahagiamu sendiri. Nur tersenyum malu, saya hanya ingin semuanya berjalan baik, Ali. Beberapa hari kemudian, momen yang paling dinantikan tiba. Orang tua Nur akhirnya sampai di Bandara Arab. Nur berlari menyambut mereka, memeluk ibunya erat-erat, mencium tangan ayahnya dengan penuh bakti. Air mata tak terbendung. Sang ayah menepuk bahunya, kami bangga padamu, nak. Ali yang ikut menjemput berdiri tidak jauh, menunggu dengan senyum tulus. Ia lalu menghampiri dan menyalami kedua orang tua Nur dengan penuh hormat. Mulai hari ini, izinkan saya menjaga putri kalian. Saya akan mencintainya seperti kalian mencintainya. Kata-kata itu membuat hati orang tua Nur luluh. Suasana rumah besar semakin semarak. Para tamu undangan mulai berdatangan, sebagian dari kalangan terhormat di kota itu. Nur sempat merasa kecil hati, namun Ali selalu menenangkannya. Jangan takut, Nur. Mereka akan melihatmu seperti yang aku lihat, seorang wanita berhati mulia. Malam sebelum pernikahan, Nur tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi gaun pengantin yang tergantung rapi. Kilauan kain putih itu seperti mimpi yang dulu mustahil. Ia memejamkan mata, mengucap syukur kepada Allah. Ia berjanji dalam hati, kebahagiaan ini bukan hanya miliknya, tapi juga untuk kedua orang tua yang telah berkorban, dan untuk suami yang akan segera menggenggam tangannya. Dan fajar pun tiba. Hari yang dinanti akhirnya datang. Hari di mana seorang gadis desa yang dulu mengemudi bus tua, kini akan berjalan anggun menuju pelaminan, ditemani cinta sejati yang dikirimkan Allah dari negeri asing. Fajar hari itu terasa berbeda. Udara di kota Arab seolah membawa doa-doa yang terbang dari tanah Indonesia. Di rumah besar milik Ali, seluruh sudut ruangan dipenuhi wangi bunga segar. Lampu kristal berkilauan, kursi-kursi tamu tertata rapi, dan aula luas dihiasi kain putih serta emas yang menambah kesan megah sekaligus suci. Nur berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pengantin berwarna putih keperakan. Wajahnya dipoles tipis, cukup untuk menampakkan kecantikannya yang alami. Ia menatap bayangannya sendiri, teringat jalan panjang yang membawanya sampai ke hari ini. Dari jalanan desa dengan bus tua, hingga ke aula pernikahan megah di negeri asing. Air matanya menetes pelan, bukan karena sedih, melainkan karena syukur yang tidak bisa dibendung. Di ruang lain, Ali sudah bersiap dengan pakaian tradisional Arabnya. Wajahnya terlihat tegas, namun sorot matanya penuh kelembutan. Saat ia menatap dirinya di cermin, ia tahu hari ini adalah hari yang paling penting dalam hidupnya. Hari di mana ia mengikat janji suci dengan wanita yang bukan hanya ia cintai, tetapi juga ia hormati. Ketika tamu mulai berdatangan, suara lantunan ayat suci Al-Quran menggema, menambah hikmat suasana. Para undangan dari kalangan keluarga, sahabat, dan rekan Ali duduk dengan tertib. Orang tua Nur duduk di barisan depan, mata mereka berkaca-kaca menyaksikan putri kesayangan melangkah menuju pelaminan.
Prosesi akad nikah berlangsung dengan sakral. Ali mengucapkan ijab kabul dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Nur mendengarkan setiap kata dengan hati yang bergetar. Saat saksi menyatakan sah, gema takbir bergema di seluruh aula. Nur menunduk, air mata jatuh membasahi pipinya. Ia resmi menjadi istri Ali. Setelah itu, pesta pernikahan dimulai. Nur berjalan anggun di samping Ali, menyambut tamu dengan senyuman yang tak pernah pudar. Para tamu memuji kecantikan dan kesederhanaannya. Mereka kagum pada gadis Indonesia yang tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki keteguhan hati. Di meja utama, Ali menggenggam tangan Nur erat-erat. Hari ini bukan hanya milikku, tapi juga milikmu, Nur. Aku berjanji akan selalu menjagamu, dalam suka maupun duka. Nur menjawab dengan suara bergetar, aku pun berjanji akan mendampingimu dengan segenap hati, Ali. Orang tua Nur yang duduk di samping mereka tak kuasa menahan air mata. Sang ayah menepuk bahu Ali, jaga putri kami baik-baik. Ali menunduk hormat, insya Allah, saya akan menjaganya dengan seluruh hidup saya. Malam itu ditutup dengan kebahagiaan. Musik lembut mengiringi pesta, doa-doa dipanjatkan, dan senyum Nur tidak pernah hilang sepanjang acara. Di matanya, semua ini adalah keajaiban. Keajaiban dari Allah yang mempertemukan dirinya, seorang gadis desa sederhana, dengan pria berhati mulia yang kini menjadi suaminya. Dan sejak hari itu, Nur dan Ali melangkah bersama, menuliskan babak baru dalam hidup mereka, dengan cinta yang tulus sebagai pengikat dan doa sebagai penerang jalan. Hari-hari setelah pernikahan menjadi lembaran baru bagi Nur. Ia tidak lagi hanya seorang pekerja di rumah besar itu, melainkan nyonya rumah yang dihormati. Namun, Nur tetaplah Nur yang sederhana. Ia tidak silau dengan kemewahan, tidak terlena dengan harta. Ia memilih tetap rendah hati, menyapa para pekerja dengan senyum ramah, bahkan sesekali ikut membantu mereka. Ali semakin mencintai istrinya itu. Setiap pagi, ia mengajak Nur berjalan di taman rumah besar mereka. Ali bercerita tentang rencana bisnis, tentang keluarganya, bahkan tentang masa kecilnya. Nur mendengarkan dengan penuh perhatian. Bagi Ali, kehadiran Nur adalah anugerah yang menenangkan. Di sore hari, mereka sering makan bersama di ruang keluarga. Tidak jarang, Ali mengajak Nur ke restoran favorit mereka, tempat di mana dulu ia pertama kali mengungkapkan cinta. Kini, Nur duduk di kursi itu bukan sebagai sopir pribadi, melainkan sebagai istri tercinta. Kedua orang tua Nur yang masih tinggal beberapa minggu di Arab merasa bahagia menyaksikan perubahan putri mereka. Sang ibu sering berkata dengan mata berkaca-kaca, Allah benar-benar memberi jalan terbaik untukmu, nak. Ayah Nur, yang biasanya pendiam, kali ini tak ragu menunjukkan rasa bangganya. Ia sering duduk di beranda rumah besar itu, memandang Nur dan Ali sambil mengucap syukur dalam hati. Nur juga tidak melupakan asal-usulnya. Ia sering menelpon keluarga di Indonesia, membantu tetangga di desanya melalui kiriman uang, bahkan berniat membangun kembali rumah kecil mereka agar lebih layak. Ali mendukung sepenuhnya. Apapun yang membuatmu bahagia, Nur, lakukanlah. Aku akan selalu ada untukmu. Malam-malam mereka penuh doa dan syukur. Nur sering berbisik dalam sujudnya, Ya Allah, Engkau telah mengubah hidupku dengan cara yang tidak pernah kusangka. Jadikanlah aku istri yang baik bagi suamiku, dan jadikanlah rumah tangga kami penuh berkah. Ali pun, dengan caranya sendiri, selalu menunjukkan kasih sayangnya. Ia tidak pernah lelah mengingatkan Nur bahwa kecantikan sejati bukanlah dari rupa, melainkan dari hati. Itulah yang membuatnya semakin jatuh cinta pada wanita desa yang kini menjadi pendamping hidupnya. Hidup mereka kini ibarat roda yang berputar di jalan baru. Dari bus tua di desa, kini Nur duduk di samping suami dalam mobil mewah, tetapi hatinya tetap sama, tulus, sederhana, dan penuh syukur. Hari-hari bahagia itu terus berjalan, seolah Allah memang telah menakdirkan mereka untuk bersama, saling menguatkan dan saling mencintai. Waktu berjalan cepat setelah pernikahan Nur dan Ali. Rumah besar itu kini tidak hanya menjadi tempat singgah, tetapi benar-benar menjadi rumah penuh cinta. Nur menjalani perannya sebagai istri dengan penuh ketulusan. Ia tidak hanya mendampingi Ali dalam suka, tetapi juga dalam setiap lelah dan rintangan.
Suatu pagi, Ali duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Nur datang membawa roti hangat yang ia buat sendiri. Ali menatapnya dengan senyum, "Aku merasa hidupku kini lengkap, Nur. Kehadiranmu membuat segalanya terasa indah." Nur tersipu, lalu menjawab lirih, "Semua ini bukan karena kita, Ali. Ini karena Allah yang mempertemukan kita dengan cara yang tidak pernah kita sangka." Orang tua Nur yang sempat kembali ke Indonesia sering menceritakan kebahagiaan putri mereka kepada tetangga. Kisah Nur menjadi inspirasi di desa. Dari seorang gadis sopir bus yang sederhana, kini menjadi istri seorang pria terpandang di negeri jauh. Namun yang membuat semua orang kagum bukanlah kemewahan yang ia raih, melainkan kerendahan hati yang tetap ia jaga. Nur sering mengirimkan bantuan ke desanya. Ia membiayai sekolah anak-anak kurang mampu, memperbaiki masjid, dan membantu tetangga yang kesulitan. "Hidup tidak hanya untuk kita sendiri," ucap Nur pada Ali. "Selama Allah memberi rezeki, kita harus berbagi." Ali mendukung penuh. Ia bahkan ikut menambahkan sebagian hartanya agar semakin banyak orang yang terbantu. Kebahagiaan itu semakin lengkap ketika Allah memberi kabar gembira. Nur mengandung anak pertama mereka. Suasana rumah besar itu semakin penuh doa dan syukur. Ali memperlakukan Nur dengan kasih sayang berlipat, memastikan istrinya sehat dan nyaman. Nur sering membelai perutnya sambil berbisik, "Nak, kelak engkau akan tahu, ibumu dulu hanyalah seorang sopir bus. Tetapi Allah memberi jalan hingga bisa sampai di sini. Semoga engkau tumbuh menjadi anak yang soleh dan membawa berkah." Hari-hari terus bergulir. Kebersamaan Nur dan Ali semakin kokoh. Mereka tidak hanya hidup dalam limpahan harta, tetapi juga dalam kasih sayang yang tulus. Setiap malam, mereka duduk bersama, saling bercerita, dan menutup hari dengan doa. Kisah Nur adalah bukti nyata bahwa roda kehidupan selalu berputar. Dari sebuah desa kecil di Indonesia, dari jalanan penuh debu dengan bus tua, Allah membawa Nur ke negeri asing, mempertemukannya dengan cinta sejati, hingga akhirnya membangun rumah tangga yang penuh berkah. Dan di balik semua itu, Nur selalu berpegang pada satu hal: jangan pernah lelah berusaha, jangan pernah malu berjuang, dan jangan pernah berhenti percaya pada takdir Allah. Karena di balik setiap langkah kecil, Allah telah menyiapkan kejutan besar yang bisa mengubah seluruh jalan hidup manusia. Sahabat Cantika Story yang dirahmati Allah, dari awal hingga akhir kisah Nur, kita menyaksikan bagaimana roda kehidupan benar-benar berputar. Dari seorang gadis desa sederhana yang berani mengambil alih pekerjaan ayahnya sebagai sopir bus, hingga akhirnya dipertemukan dengan cinta dan kehidupan baru di negeri jauh. Semua ini bukan sekadar cerita indah, tetapi pelajaran berharga bagi kita semua. Pesan pertama yang dapat kita ambil adalah tentang kerja keras dan keikhlasan. Nur tidak pernah malu ketika harus bekerja sebagai sopir bus, pekerjaan yang biasanya identik dengan laki-laki. Ia tidak peduli pada cibiran, tidak peduli pada rasa lelah. Yang ada dalam hatinya hanyalah tekad untuk membantu keluarganya. Dari sini kita belajar, tidak ada pekerjaan yang hina, selama itu halal dan dilakukan dengan niat yang baik. Allah memuliakan hambanya yang bekerja dengan jujur dan sungguh-sungguh. Pesan kedua adalah tentang keberanian mengambil keputusan. Ketika Nur mendengar cerita penumpang tentang peluang di luar negeri, ia tidak hanya bermimpi, tetapi juga berani melangkah. Ia mendaftar ke agen, mengikuti proses, dan akhirnya berangkat ke tanah Arab. Banyak orang berhenti di batas keinginan, tetapi Nur memilih bertindak. Inilah yang membedakan orang yang hanya bermimpi dengan orang yang benar-benar mengubah hidupnya. Pesan ketiga, ketulusan hati akan selalu membuka jalan. Nur tidak pernah berpura-pura. Ia bekerja dengan hati, memperlakukan setiap tugas dengan tanggung jawab. Dan ketulusan itu terbaca jelas oleh Ali, majikannya. Hingga akhirnya, rasa hormat berubah menjadi rasa cinta. Ini mengajarkan kita bahwa kejujuran dan ketulusan adalah kunci yang mampu membuka pintu-pintu rezeki dan juga pintu hati manusia. Pesan keempat, jangan pernah melupakan asal-usul. Meski Nur menikah dengan Ali dan hidup di rumah besar nan mewah, ia tetap Nur yang sederhana. Ia tetap ingat orang tuanya, tetap membantu tetangga di desanya, bahkan ingin membangun kembali rumah kecil tempat ia tumbuh. Inilah yang seharusnya menjadi teladan.
setinggi apapun kita diangkat oleh Allah, jangan pernah sombong, jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Pesan kelima, ridho orang tua adalah kunci kebahagiaan. Nur tidak pernah mengambil keputusan besar tanpa memikirkan ayah dan ibunya. Bahkan saat hendak menikah, ia meminta syarat agar orang tuanya hadir. Dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya restu orang tua. Karena doa mereka, jalan Nur menjadi lapang, dan kehidupannya penuh keberkahan. Dan pesan terakhir yang paling penting, semua yang terjadi adalah takdir Allah. Tidak ada satupun yang kebetulan. Nur lahir dari keluarga sederhana, ia diuji dengan kesulitan, ia ditempa dengan kerja keras, hingga akhirnya dipertemukan dengan Ali yang tulus mencintainya. Semua itu adalah bukti bahwa Allah Maha mengatur setiap langkah hambanya. Yang perlu kita lakukan hanyalah berusaha, bersabar, dan bertawakal. Sahabat Cantika Story, kisah Nur adalah gambaran nyata bahwa Allah tidak pernah tidur. Doa yang dipanjatkan dengan ikhlas, usaha yang dilakukan tanpa menyerah, dan hati yang selalu bersyukur akan membuahkan hasil di waktu yang tepat. Jangan pernah menyerah dengan keadaan, jangan pernah putus asa dengan takdir. Karena bisa jadi, kejutan besar sedang menunggu kita di balik ujian yang sedang kita jalani. Maka, mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat. Bahwa setiap lelah tidak akan sia-sia, setiap doa tidak pernah tertolak, dan setiap langkah kita selalu dalam pengawasan Allah. Tugas kita hanya satu, tetap berusaha, tetap berdoa, dan tetap percaya. Karena Allah Maha Kuasa membalikan keadaan, dari yang tidak punya apa-apa, menjadi berlimpah bahagia. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup Nur. Semoga kita bisa meneladani keteguhannya, ketulusannya, dan kesabarannya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Sahabat Cantika Story yang dirahmati Allah, itulah kisah inspiratif tentang Nur, seorang gadis desa sederhana yang akhirnya dipertemukan dengan cinta sejati dan kebahagiaan di negeri seberang. Semoga kisah ini mengajarkan kita untuk tidak pernah lelah berusaha, tidak malu berjuang, dan selalu percaya pada takdir Allah yang penuh kejutan indah. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Cantika Story dengan cara subscribe, like, dan bagikan kisah ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.